Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat di mata kuliah Ide Kreatif dan Kewirausahaan, kita akan mempelajari mindset berpikir perubahan. Di mana mindset itu diartikan sebagai cara pandang seseorang atau kelompok yang bisa mempengaruhi sikap dan masa depannya. Jadi mindset ini semacam saringan atau filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Nah, bagaimana dengan mindset berpikir perubahan? Berpikir itu kita artikan sebagai proses di mana manusia ini mengolah fakta, mengolah informasi maupun data untuk membuat suatu keputusan. Sedangkan berpikir perubahan itu merupakan sikap dari manusianya sendiri yang menggunakan ide-ide dalam menciptakan hal baru, atau menciptakan suatu perubahan. Nah, di sini ada banyak manfaat yang kita rasakan ketika kita berpikir perubahan. Yang pertama, mengubah kebiasaan lama yang kurang produktif menjadi lebih produktif lagi. Nah, ini merupakan proses dalam mengganti pola pikir kita maupun tindakan kita yang tidak efektif menjadi lebih efisien dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Kita bisa mengidentifikasi kebiasaan yang kurang produktif atau mengeliminasi kebiasaan yang kurang produktif. Kemudian kita menentukan tujuan yang jelas, menentukan tentang apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian barulah kita membuat planning action, membuat rencana tindakan yang lebih spesifik untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu mengembangkan diri untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat. Dalam artian di sini untuk meningkatkan kemampuan dan potensi diri dengan cara menggali peluang baru dan mencoba hal-hal yang memberikan manfaat positif. Dengan cara mengenal diri sendiri, kemudian membuka pikiran. Nah, membuka pikiran itu adalah kunci untuk mencoba suatu hal yang baru. Nah, menghindari rasa takut untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini bisa membantu mengembangkan diri kita. Nah, kemudian selanjutnya ada meningkatkan kekreativitasan seseorang dalam berkreasi. Bagaimana cara meningkatkan kekreativitasan seseorang? Yang pertama, kita bisa membuka pikiran kita. Membuka pikiran itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kekreativitasan. Kemudian berinteraksi dengan orang lain. Nah, berkolaborasi dengan orang lain itu juga bisa merangsang suatu kreativitas. Diskusi, bertukar ide, dan mendengarkan perspektif orang lain. Ini bisa membuka pintu untuk ide-ide baru maupun solusi kreatif. Yang keempat, itu menghasilkan dan meningkatkan income. Ini mengacu pada kemampuan dari seseorang dalam mengadopsi pola pikirnya terhadap perubahan dan juga inovasi. Dengan berpikir perubahan, pastinya seseorang ini bisa berpeluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara mengadopsi pola pikir yang terbuka terhadap perubahan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, itu membuat semakin percaya diri dalam melangkah. Dengan berpikir perubahan, kita bisa meningkatkan percaya diri kita karena melibatkan kemampuan untuk menghadapi suatu tantangan baru. Ketika seseorang mampu berpikir secara inovatif, pastinya mereka ini sudah mengatasi rasa takut, mengatasi rasa ketidakpastian yang seringkali
menjadi suatu hambatan dalam perkembangan diri. Dengan menghadapi perubahan ini, seseorang itu pastinya memperoleh keyakinan diri yang lebih besar. Nah, kemudian yang keenam, itu membuat seseorang mampu menyelesaikan masalah. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir perubahan, pastinya dia lebih mudah dalam menghadapi masalah yang muncul. Nah, mereka ini bisa melihat masalah itu sebagai peluang, bukan sebagai hambatan yang harus dihindari. Nah, jadi ketika kita mau memulai berwirausaha, ada baiknya kita harus membentuk mindset kita sendiri, menanamkan di dalam benak kita sendiri kalau kita nantinya akan sukses. Dan di dalam jiwa berwirausaha, pastinya kita dituntut untuk memiliki mindset yang kreatif. Mindset yang kreatif itu pastinya nantinya akan menciptakan ide-ide baru yang dapat membuat kita pastinya melangkah lebih maju lagi dalam mengembangkan suatu kemampuan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada mindset seorang entrepreneur. Entrepreneur itu sendiri itu adalah orang yang melakukan kegiatan wirausaha atau disebut dengan pengusaha. Pengusaha ini pastinya memiliki suatu kemampuan melihat peluang yang ada, mampu menciptakan produk-produk yang inovatif. Lalu apa saja karakter-karakter mindset seorang entrepreneur? Yang pertama itu bagi seorang entrepreneur pastinya mencoba hal baru itu merupakan suatu tantangan. Mereka tidak akan pernah mengenal rasa takut untuk gagal dalam hal mencoba sesuatu yang baru, karena mindset positif mereka sudah terbentuk. Kemudian yang kedua itu berusaha untuk berinovasi dalam meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Kemudian yang ketiga, seorang entrepreneur ini pastinya selalu mencari alternatif bila sumber daya itu terbatas. Nah, pastinya seorang entrepreneur ini cenderung menjadi job creator daripada sekedar job seeker. Nah, jadi pola pikir kreatif itu bisa tumbuh ketika kita bisa memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya masyarakat yang hidup di daerah yang melimpah airnya itu pastinya akan lebih boros menggunakan air dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah yang tandus. Nah, jika teman-teman menjadi seorang teknopreneur yang dibesarkan di daerah tandus tersebut, pastinya akan tertantang untuk menciptakan sistem pengairan. Nah, ini bisa meminimalisir sifat tandus tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perilaku entrepreneur. Perilaku itu sendiri diartikan sebagai tindakan dari kebiasaan atas kebenaran yang ia pegang teguh. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi perilaku entrepreneur secara individu, teguh pendiriannya. Nah, jika dalam konteks wirausaha, teguh pendirian ini bisa mencerminkan dari keberanian, ketekunan, maupun juga keteguhan. Keberanian untuk mengambil suatu resiko. Ketekunan dalam menghadapi tantangan. Dan kemudian juga ada keteguhan dalam menjalankan visi dan misi dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan. Dengan memiliki sikap optimis, pastinya entrepreneur ini akan memiliki pandangan yang positif terhadap segala sesuatu, segala situasi maupun tantangan yang dihadapi nantinya. Nah, ini merupakan sikap yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis. Yang ketiga, itu selalu yakin dengan apa yang ia kerjakan. Terkadang mereka cenderung keras kepala, tapi sebenarnya mereka itu sudah memiliki konsep
konsep dan alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka yakin apa yang ia kerjakan. Kemudian yang keempat, berpikiran positif dan menganggap semuanya sebagai tantangan serta motivasi untuk mewujudkan impiannya. Nah, di sini biasanya seorang entrepreneur selalu mendengar atau menanggapi suatu saran, cercaan, bahkan bisa ejekan dari orang terdekat kita, dari teman atau keluarga. Akan tetapi seorang entrepreneur, hal tersebut itu dijadikan sebagai saran, itu sebagai tantangan serta motivasi untuk bisa mencapai impian dari entrepreneur tersebut. Kemudian berperilaku profesional. Dalam artian profesional ini mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, komitmen yang tinggi, kemudian jujur, dan konsisten pada pendiriannya. Selanjutnya, tidak gegabah serta penuh perencanaan dalam setiap langkahnya. Artinya, seorang entrepreneur ini memiliki planning tertentu. Nah, kemudian selalu berorientasi, pasti ada jalan keluar, hingga selalu berpikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan solusinya. Nah, ketika terdapat suatu tantangan atau masalah, seorang entrepreneur ada baiknya dia berpikir bahwa hal tersebut itu pasti ada jalan keluarnya. Lanjut, perilaku entrepreneur secara sosial dan lingkungan. Yang pertama, ketika berpergian, seorang entrepreneur selalu berpenampilan rapi, berperilaku baik, kemudian senang memotivasi orang lain, kemudian juga menjadi teladan bagi rekan bisnisnya, senang bergaul, senang berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, itu adalah perilaku entrepreneur secara sosial. Kemudian kalau di lingkungan pekerjaan seperti apa perilaku entrepreneur? Nah, ini yang pertama adalah mereka berkeinginan kuat dan berorientasi pada hasil yang sempurna. Ini berarti entrepreneur itu memiliki motivasi yang tinggi dalam mencapai tujuan dan berusaha untuk memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas atau proyek yang dia kerjakan. Workaholic dan bekerja dengan baik. Nah, biasanya entrepreneur ini tidak puas dengan hasil yang kurang sempurna. Maka mereka ini selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam setiap aspek bisnis mereka. Dan yang ketiga, selalu ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dalam artian tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian haus akan prestasi sempurna. Intinya mereka ini memiliki ambisi yang tinggi dan selalu berusaha untuk melampaui harapannya. Kemudian selalu tuntas dalam mengerjakan pekerjaan, tidak meninggalkan tugas setengah jalan, dan selalu berusaha menyelesaikan tugas tersebut. Nah, kemudian penuh semangat dan energik dalam bekerja maupun mengerjakan tugas. Nah, sikap yang dimiliki ini merupakan sikap yang positif dan bisa menginspirasi orang di sekitar entrepreneur tersebut. Nah, kemudian paling senang dengan pekerjaan yang baru. Dan terakhir ada kreatif dan inovatif sehingga selalu memiliki ide-ide dan bisa keluar dari tekanan. Selanjutnya ada perilaku entrepreneur dalam menghadapi resiko. Yang pertama, terlebih dahulu mengevaluasi resiko dan dampaknya. Ini merupakan bisa dikatakan sikap bijaksana yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam suatu bisnis. Seorang entrepreneur yang baik pastinya dia memiliki kemampuan
untuk mengidentifikasi kemudian mengevaluasi risiko tersebut. Ini termasuk juga mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya yang mungkin timbul dari setiap langkah yang akan dilakukan. Nah, pastinya dengan melakukan analisis risiko ini membantu mengurangi kemungkinan kerugian yang tidak perlu. Nah, kemudian selanjutnya selalu mencari keputusan yang tepat dan optimal. Nah, ini merupakan kunci kesuksesan. Seorang entrepreneur itu harus memiliki kemampuan menganalisis dan keahlian dalam merumuskan solusi. Ini pastinya melibatkan pertimbangan dari banyak faktor, termasuk faktor keuangan, strategi pasar, maupun sumber dayanya. Selanjutnya ada kuat dalam hal intuisi, sehingga tidak takut terhadap resiko. Nah, intuisi ini itu merupakan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan instingnya atau berdasarkan pengetahuan tentang bisnis dan pasar. Nah, biasanya pengusaha yang sukses itu biasanya mengandalkan intuisi mereka dalam mengambil resiko. Nah, namun ini juga pastinya harus dipadu-padakan dengan suatu penelitian dan juga analisis yang rasional. Nah, kepercayaan diri dalam suatu intuisi ini pastinya bisa membantu seorang entrepreneur ini mengambil langkah yang diperlukan ketika adanya resiko yang tinggi. Nah, selanjutnya ada antisipatif dan waspada sehingga selalu berperilaku proaktif. Pastinya melibatkan kemampuan beradaptasi beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memiliki rencana cadangan yang sudah siap digunakan jika ada situasi yang memburuk. Selanjutnya, perilaku entrepreneur dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan. Ini berarti seorang pemimpin itu harus memiliki sikap keberanian dalam hal membuat keputusan yang sulit, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Kemudian ada berperilaku hati-hati karena menjadi contoh bagi yang lain. Perilaku dari seorang pemimpin ini menjadi suatu teladan bagi timnya, bagi organisasinya. Oleh karena itu, perilaku pemimpin itu harus hati-hati dan harus mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan. Ketika seorang pemimpin itu mempraktekkan etika kerja yang tinggi, profesionalisme, dan integritas, ini bisa menginspirasi karyawannya. Karyawan tersebut bisa mengikuti contoh dari pemimpinnya. Kemudian, membuat karyawan tenang dalam menjalankan tugas pekerjaan. Seorang pemimpin yang dikatakan efektif itu adalah seseorang yang bisa menciptakan lingkungan kerja yang stabil, lingkungan kerja yang aman. Mereka harus bisa membuat karyawannya merasa tenang dan yakin dalam menjalankan tugas mereka. Nah, ini bisa dicapai dengan hal komunikasi yang jelas, dukungan, maupun juga dalam hal memberikan arahan kepada bawahannya. Kemudian selanjutnya ada berjiwa besar dan mempunyai karisma. Karisma itu sendiri itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Pemimpin yang memiliki karisma seringkali dia memotivasi timnya dengan lebih baik. Mereka juga memiliki jiwa yang besar. Dalam artian mereka memiliki visi yang besar maupun komitmen untuk mencapai tujuan. Semua ciri-ciri itu merupakan bagian dari kepemimpinan yang efektif. Tapi perlu diingat bahwasanya setiap pemimpin itu pastinya memiliki gaya kepemimpinan masing-masing, kepemimpinan yang berbeda. Kadang apa yang menjadi efektif untuk satu situasi mungkin tidak efektif untuk yang lainnya. Yang paling penting itu adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi, menjadi pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan tim dan organisasinya. Seperti itu. Selanjutnya ada hambatan persepsi memulai usaha.
Kadang banyak entrepreneur pemula ini memiliki hambatan persepsi yang negatif. Contohnya di sini, saya tidak memiliki keterampilan, terlalu banyak pesaing, saya masih terlalu muda atau terlalu tua. Maka ini merupakan suatu hambatan untuk memulai usaha. Dalam artian di sini hambatan seseorang dalam memulai usaha, yang pertama saya simpulkan, ketakutan akan gagal. Banyak orang khawatir bahwa usaha yang mereka mulai ini pastinya nanti akan gagal, dan mereka akan pastinya merasa kehilangan uang, kehilangan modal dan juga waktu mereka. Kemudian yang kedua itu ketidakpastian. Seseorang biasanya merasa tidak yakin tentang alangkah apa yang harus mereka ambil, atau apakah ide bisnis mereka ini nantinya akan berhasil. Nah, ini bisa menjadi faktor menghambat seseorang untuk memulai usaha. Yang ketiga itu adalah kurangnya pengetahuan tentang industri, tentang pasar. Nah, ini sering kali banyak orang yang kurang pengetahuan. Dan yang paling banyak ditemukan dalam persepsi negatif ini tentang keterbatasan modalnya, kekurangan modalnya. Mungkin orang-orang tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai bisnis. Nah, mereka pastinya merasa hal tersebut ini merupakan faktor utama dari hambatan dalam berwirausaha. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan? Nah, cara mengatasi hambatannya pastinya kita melibatkan persiapan yang baik, meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan, mendapatkan dukungan dari sosial, serta mempunyai sikap keberanian untuk mengambil resiko. Nah, di sini juga ada tips. Tips praktis untuk melakukan perubahan. Ada teknik visualisasi dan juga ada teknik afirmasi. Teknik visualisasi ini adalah metode mental yang melibatkan penciptaan gambaran mental atau penggambaran mental tentang suatu situasi, tindakan, atau hasil yang diinginkan. Nah, contohnya apa? Berimajinasi ketika kita menjadi pengusaha sukses. Kita pasti bisa keliling dunia. Bagaimana dengan langkah-langkah teknik visualisasi ini? Langkah-langkah teknik visualisasi ini kita bisa lakukan dengan yang pertama, kita memilih tujuan yang jelas. Menentukan apa yang ingin kita capai. Pastikan tujuan tersebut lebih spesifik dan terukur. Nah, kemudian menciptakan suasana yang lebih tenang, bebas dari gangguan. Selanjutnya, bersikaplah seolah-olah kita ini telah meraihnya. Mencoba untuk merasa seolah-olah kita ini sudah mencapai tujuan tersebut. Ini bisa membantu menguatkan keyakinan yang ada pada diri kita dan meningkatkan suatu motivasi. Nah, pastikan memberikan waktu untuk refleksi. Setelah melakukan visualisasi, luangkan waktu sejenak untuk merenung pengalaman Anda, pengalaman kita. Nah, kemudian barulah lanjutkan dengan tindakan yang real, tindakan yang nyata. Itu teknik visualisasi. Kemudian teknik afirmasi. Teknik afirmasi adalah proses menyampaikan pernyataan positif kepada diri kita sendiri dengan tujuan membangun keyakinan diri, meningkatkan motivasi, dan juga bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau dalam afirmasi ini, contohnya katakanlah pada diri kita sendiri bahwa kita nantinya akan sukses. Sama halnya dengan teknik afirmasi, yang pertama pastinya kita menentukan tujuan yang jelas, membuat mindset kita berpikiran yang positif, buat afirmasi yang positif. Pilihlah kata-kata yang kuat dalam membuat afirmasi. Nah, pastikan setiap hari kita mengucapkan afirmasi yang positif.
Nah, ini lakukan dengan konsisten dan kemudian menjadikan suatu rutinitas. Setelah itu, mengevaluasi apakah afirmasi yang kita bentuk ini apakah masih relevan dengan tujuan kita. Seperti itu. Jadi teknik visualisasi dan juga teknik afirmasi. Kalau teknik afirmasi menyampaikan pernyataan positif, sedangkan teknik visualisasi itu adalah penggambaran mental. Nah, untuk materi mengenai mindset berpikir perubahan cukup sampai di sini. Apabila ada hal yang perlu didiskusikan, kita bisa berdiskusi di chat grup maupun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.